Selamat datang kembali di program ini. Kami kembali ditemani oleh sahabat baik kami, Profesor Michael Hudson, untuk membahas ekonomi neoliberal, akhir yang tak terhindarkan, dan apa yang terjadi setelahnya. Jadi, selamat datang kembali di program ini. Senang bisa kembali, Glenn. Jadi, apakah ini, saya kira, akhir dari model ekonomi yang telah kita lihat sejak tahun 1990-an? Atau, mungkin untuk mundur sedikit, bagaimana Anda akan mendefinisikan ekonomi neoliberal? Dan mengapa Anda berpikir bahwa model itu mungkin telah mencapai tahap akhirnya yang tak terhindarkan? Baik, saya rasa saya tidak bisa membicarakan ekonomi neoliberal tanpa membandingkannya dengan ekonomi liberal asli, yaitu ekonomi politik klasik, dan seluruh teori nilai, harga, dan sewa, mulai dari para fisiokrat hingga Adam Smith, John Stuart Mill, Marx, dan para pemikir abad ke-19 lainnya. Seluruh gagasan tentang kebijakan ekonomi yang mendorong peningkatan output secara lebih efisien serta pengukuran kemajuan ekonomi didasarkan pada teori nilai dan harga. Apa yang disebut Ricardo sebagai teori nilai tenaga kerja sebenarnya adalah teori harga dari sewa. Harga merupakan kelebihan harga pasar atas nilai. Sewa adalah kelebihan dari harga tersebut. Dengan kata lain, komoditas memiliki biaya produksi. Jadi bagaimana harga pasar bisa menjadi lebih tinggi dari biaya produksinya? Nah, sewa tanah adalah alasan utamanya. Seluruh pertarungan politik pada awal abad ke-19 bertujuan untuk membebaskan kapitalisme industri dari warisan feodalisme, terutama dari kelas tuan tanah turun-temurun yang menginginkan sewa tanah. Perjuangan itu mengarah pada penyempurnaan teori nilai oleh David Ricardo atas teori Adam Smith dan para fisiokrat. Sebenarnya, pertarungan itu berkisar pada tarif yang muncul di akhir Perang Napoleon. Apa yang saya bicarakan mungkin tampak seperti penyimpangan, tetapi sebenarnya inilah kunci untuk memahami bagaimana ekonomi neoliberal, beserta PDB dan perhitungan pendapatan nasionalnya, berperan sebagai bagian dari gerakan tandingan terhadap konsep pasar bebas yang dimiliki oleh Adam Smith, Mill, Marx, dan para pemikir abad ke-19 lainnya. Masalah setelah Perang Napoleon adalah bahwa blokade perdagangan Napoleon terhadap Inggris berakhir. Tiba-tiba, Inggris yang selama perang bergantung pada produksi pangan dalam negeri, mendapati impor pangan berharga murah mulai masuk. Para tuan tanah memprotes. Mereka berkata, ini berarti kami mendapatkan sewa tanah yang lebih sedikit. Kalian harus memberlakukan tarif untuk menghambat impor agar kami bisa mempertahankan sewa tanah yang tinggi. Ricardo dan para pengikutnya, yang disebut kaum sosialis Ricardian, bertanya, apakah kita akan mengorbankan seluruh perekonomian hanya agar para tuan tanah bisa mendapatkan sewa yang lebih besar? Para industrialis berkata, kami berharap menjadikan Inggris sebagai bengkel dunia. Agar dapat menjadi bengkel dunia, kita harus memproduksi barang-barang industri kita dengan harga yang lebih rendah daripada di luar negeri. Agar kapitalisme industri dapat bangkit dan mendominasi para pesaingnya, kita berada dalam perlombaan untuk menekan biaya hingga pada dasarnya seminimal mungkin. Dan jika kita harus membayar karyawan dengan upah yang cukup tinggi untuk menutupi harga pangan yang secara artifisial tinggi, hanya demi mempertahankan sewa tanah bagi para tuan tanah, maka kita tidak akan mampu bersaing dengan industri di Amerika Serikat dan negara-negara lain yang memiliki produksi pangan berbiaya lebih rendah dan tidak perlu membayar tenaga kerja mereka sebanyak itu. Jadi seluruh dinamika kapitalisme industri, sejak intensai kita bergerak sebagai blends, itu merasionalisasi perekonomian freng, dan beri berproduk semang tidak produktif. To get rid of unnecessary costs of production. And John Stuart Mill summarized this in saying, dan John Stuart Mill merangkum hal ini dengan mengatakan bahwa sewa tanah dan kenaikan harga tanah adalah sesuatu yang diperoleh para tuan tanah bahkan saat mereka tidur. Itu bukanlah sebuah produk. Itu yang kini kita sebut sebagai pembayaran transfer. Dan jika kita harus menopang kelas penyewa ekonomi,
maka kita tidak akan mampu menjadi ekonomi industri yang kompetitif. Jadi dalam menggunakan konsep pasar bebas ini, sebagai pasar yang bebas dari sewa ekonomi, bebas dari segala bentuk pendapatan yang tidak diperoleh, yang bukan hasil produksi, melainkan semata-mata hak istimewa. Hak istimewa para tuan tanah untuk memiliki tanah dan menggunakan kekayaan mereka untuk mengendalikan parlemen, mendukung sewa mereka, dan dengan demikian harga pangan, serta hak istimewa monopoli untuk menaikkan harga produk mereka tanpa benar-benar mencerminkan biaya yang lebih tinggi. Without actually reflecting increasing costs. The contrast between the market price. Perbedaan antara harga pasar yang harus dibayar masyarakat untuk barang dan biaya produksi yang sebenarnya seharusnya diminimalkan oleh kapitalisme industri agar lebih efisien. Dan dengan menjadi lebih efisien, ekonomi tanpa kaum rentier akan menjadi ekonomi industri yang dominan. Itulah prinsip utama ekonomi klasik yang dikembangkan di Inggris dan kemudian di Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Gagasannya adalah untuk mengenakan pajak pada tuan tanah dan tanahnya. Thus therein bebracef en grace dan in dehi. Instead of taxing labor and industry. And the whole critique of the physiocrats, the critique of Adam... Dan seluruh kritik terhadap para fisiokrat, kritik terhadap Adam Smith, adalah bahwa para tuan tanah pada dasarnya merupakan kelas parasit yang memperoleh pendapatan tanpa menghasilkan apapun. Gagasannya adalah agar kendali para tuan tanah atas parlemen tidak mengalihkan beban pajak kepada tenaga kerja melalui pajak cukai, atau kepada industri melalui pajak laba, atau pendapatan yang tidak membedakan antara pendapatan yang diperoleh dan yang tidak diperoleh. Seluruh gagasan tentang kerja produktif, pengeluaran produktif, investasi produktif. Investasi produktif adalah investasi yang menciptakan produk, bukan investasi yang menciptakan peluang untuk memungut sewa dan pendapatan tidak sah atas produk tersebut. Rent and unearned income on this product. So value theory became the whole... Jadi teori nilai menjadi inti dari ekonomi klasik, dan hal itu mengarah pada reformasi parlemen. Karena kaum Ricardian membutuhkan waktu sekitar 30 tahun bagi para industrialis di Inggris untuk bergabung dengan rakyat dalam memperluas hak pilih bagi kaum pekerja, agar mereka dapat memberikan suara menentang kepentingan tuan tanah dan mencabut Undang-Undang Jagung. 30 tahun kemudian, pada tahun 1846, dan kemudian berupaya mengalihkan pajak dari tenaga kerja dan industri ke tanah. Pada tahun 1909 dan 1910, Dewan Rakyat di Inggris sebenarnya telah mengesahkan pajak tanah, tetapi hal itu diveto oleh Dewan Bangsawan. Hal tersebut menimbulkan krisis konstitusional yang berlangsung dari tahun 1909 hingga 1910. Hasilnya adalah konstitusi Inggris menetapkan aturan bahwa Dewan Bangsawan, yang didominasi oleh kepentingan pemilik tanah, tidak akan pernah lagi dapat memveto undang-undang penerbangan yang disahkan oleh Dewan Rakyat. A revenue act passed by the House of Commons. That was the whole fight of classical economics to... Itulah inti dari perjuangan ekonomi klasik, untuk menyatakan bahwa kita ingin mendukung pendapatan produktif yang sebenarnya merupakan biaya produksi yang diperlukan. Kita tidak ingin menghapus pajak dan mempromosikan perilaku mencari rente yang tidak memiliki biaya produksi, tetapi justru menjadi beban, seperti pajak, bagi seluruh perekonomian. Nah, yang terjadi adalah pada akhir abad ke-19, seperti yang bisa dibayangkan, para tuan tanah melawan hal ini. Mereka berusaha menentangnya, dan semakin lama mereka mendapat dukungan dari sistem perbankan. Para bankir menemukan bahwa dengan menyingkirkan aristokrasi tanah turun-temurun yang memiliki lahan di Inggris, sewa tanah, perumahan, dan properti komersial menjadi lebih demokratis. Sejak akhir abad ke-19, Shepard Burgess sendiri. Late 19th century, and can buy their own house. Anybody can buy their own. Siapapun bisa membeli rumah atau bangunan komersial mereka sendiri. Dalam pengertian itu, ini adalah pasar bebas. Namun untuk membeli rumah, pembeli baru harus berutang karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar harga properti secara sekaligus. Mereka mengambil hipotek. Akibatnya, apa yang diinginkan oleh ekonomi klasik, dari Adam Smith hingga John Stuart Mill, bahkan baris pertama Manifesto Komunis, seluruh abad ke-19, adalah untuk mengenakan pajak atas sewa tanah. Para bankir berkata, kalau kita bisa mencegah sewa tanah ini dikenai pajak,
maka uang itu bisa digunakan untuk membayar bunga kepada kita. Mereka kemudian bergabung dengan sektor properti, sektor monopoli, serta industri minyak dan gas untuk menciptakan alternatif terhadap ekonomi klasik liberal. Thorstein Veblen menyebutnya neoklasik atau neoklasikisme. No advaxing may kisari dipithidikad fiziki ben klasik. The time of it memori. It was a new form of classical economics. It was the antithesis. And what he meant by that was this. Dan yang ia maksud dengan itu adalah bahwa hal ini merupakan reaksi tandingan secara ideologis terhadap konsep klasik pasar bebas. Sebuah pasar yang bebas dari rantai ekonomi telah berubah menjadi kebalikannya. Pasar yang bebas untuk mencari rantai, di mana rantai tidak dikenai pajak dan diatur, monopoli tidak tunduk pada peraturan antitrust atau anti-monopoli, dan bank pada bebas melobi untuk merebut sebanyak mungkin dari kenaikan harga tanah yang dihasilkan oleh kemakmuran, pembangunan publik, dan pertumbuhan penduduk. Para bankir tahu bahwa apapun yang tidak dibayarkan kepada pemungut pajak tersedia untuk dibayarkan kepada mereka. Jika seseorang akan membeli rumah, para pembeli saling menawar, dan pembeli yang menang adalah yang dapat memperoleh hipotek terbesar dari bank. Jadi, berharga real estate, bermaterialis if you're DME bank Greg saying Is worth whatever a bank will lend against it. So Jadi demokratisasi kepemilikan tanah dan sewa ekonomi berjalan seiring dengan finansialisasi dan privatisasi sewa tersebut, bukan dengan sosialisasinya seperti yang diinginkan para ekonom klasik. Nah, ini mungkin tampak seperti penyimpangan, tetapi kemenangan para anti-klasis yang mengklaim bahwa tidak ada yang disebut sewa ekonomi, bahwa pendapatan setiap orang bersifat produktif, bahwa tuan tanah produktif dalam memberikan layanan pengelolaan properti dan menentukan kepada siapa properti akan disewakan, bahwa bankir produktif dalam menentukan siapa yang layak mendapat kredit dan menjadi nasabah yang baik, bahkan bahwa monopolis produktif dalam merasionalisasi pasar, berarti bahwa tiba-tiba kelas penerima sewa, sewa tanah, sewa sumber daya alam, sewa monopoli, bunga, dan biaya keuangan sebagai sewa, semuanya dianggap produktif, bukan tidak produktif. Hasilnya adalah bahwa dalam catatan pendapatan dan produk nasional saat ini, serta dalam catatan PDB, semua kegiatan mencari renti oleh kelas-kelas ini, tuan tanah, monopolis, sektor keuangan, industri minyak dan gas, semua rente ekonomi tersebut dihitung sebagai bagian dari PDB. Tidak ada yang disebut pendapatan tidak sah, dan produktivitas misalnya, seorang bankir diukur dari seberapa besar biaya yang ia kenakan untuk layanan perbankan. Beberapa tahun lalu, saya kira sekitar tahun 2007 atau 2008, Kepala Goldman Sachs, perusahaan perbankan investasi di Amerika, mengatakan bahwa para mitra dan karyawan Goldman Sachs adalah pekerja paling produktif di Amerika Serikat, karena mereka menghasilkan uang paling banyak. Dan jika Anda melihat catatan pendapatan nasional, semua pendapatan mereka dianggap sebagai biaya menjalankan bisnis. Nah, ini adalah kebalikan dari ekonomi klasik. Dikatakan bahwa ini bukanlah sebuah produk, melainkan beban ekonomi, sebuah pembayaran transfer. Saat ini misalnya, mungkin hampir seluruh pertumbuhan, bahkan lebih dari seluruh pertumbuhan PDB AS, dan saya pikir sebagian besar PDB Eropa juga tidak berasal dari industri, pertanian, atau transportasi yang menciptakan produk. Ini adalah beban kaum rentier yang bukan bagian dari proses produksi, melainkan bagian dari proses sirkulasi. Bagian dari pembayaran transfer yang dicapai oleh kepentingan vested yang menggunakan kekuatan politik mereka untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan membebaskan pajak atas sewa ekonomi mereka dan melakukan persis seperti yang terjadi di bawah feodalisme. Memindahkan beban fiskal dari para tuan tanah, para monopolis, para bankir, dan membebankannya kepada tenaga kerja dan industri. Itulah tepatnya alasan para fisiokrat mengatakan bahwa Prancis, Spanyol, dan negara-negara lain yang sangat berpaham monarki tidak dapat melakukan industrialisasi sampai mereka mengubah sistem perpajakan mereka. Ketika Adam Smith melakukan perjalanan ke Eropa sebelum menulis The Wealth of Nations,
ia menjadi yakin bahwa pendekatan dasar ini benar. Ia kemudian mulai mengembangkan teori nilai dan harga yang lebih logis, yang kemudian disempurnakan oleh Ricardo, Malthus, para penganut Ricardian, kaum sosialis Ricardian, kaum sosialis, dan kaum Marxis. Di Amerika Serikat, sekolah-sekolah bisnis Thorstein Veblen dan semua promotor industri yang ingin melihat perekonomian terindustrialisasi dan menjadi negara industri besar mengikuti gagasan ini untuk membebaskan perekonomian mereka dari sektor penyewa modal. Freeing their economies from the rentier sector. Well, fast forward to today, you have just the Nah, cepat maju ke hari ini. Gauss Mimtegad memiliki gagasan yang berlawanan tentang pasar bebas. Pasar yang bebas bagi para pencari rente. Akibat juga di Amerika Serikat, banyak hal yang dihitung sebagai produk nasional bruto bukanlah produk. Sebisakah Anda mengatakan bahwa memungut bunga menghasilkan sebuah produk? Salah satu unsur PDB adalah bahwa Departemen Sensus atau Biro Statistik Tenaga Kerja berkeliling mewawancarai rumah tangga di Amerika Serikat, menanyakan, jika Anda memiliki rumah sendiri, bagaimana jika Anda harus menyewakan properti yang sekarang Anda miliki? Berapa sewa yang akan Anda tetapkan? Karena Anda memilikinya, mereka menghitung semua sewa imputasi itu sebagai bagian dari biaya ekonomi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Jadi kita harus menghitung nilai dari kenaikan sewa Anda dan harga rumah yang Anda miliki yang lebih tinggi. Tetapi apakah itu benar-benar menciptakan keuntungan? Ketika bank meminjamkan lebih banyak uang dengan menaikkan rasio utang terhadap pendapatan agar peminjam dapat menanggung lebih banyak utang, itulah yang menyebabkan krisis properti tahun 2008. Hipotek 100%, pinjaman hanya bunga untuk menanggung utang. Semua ini dihitung seolah-olah tidak hanya berkontribusi pada PDB, tetapi juga membuat ekonomi menjadi lebih makmur. Namun ternyata tidak, karena ketika peluang mencari rente menjadi lebih menguntungkan dari sebelumnya, pembentukan modal nyata, membangun pabrik dan mempekerjakan tenaga kerja untuk memproduksi barang nyata, menurun, dan ekonomi Amerika Serikat serta Eropa mulai mengalami deindustrialisasi. And the European economies deindustrializing. You had the financialization. Anda memiliki finansialisasi di sektor korporasi. Ada penilaian korporasi, merger, dan akuisisi. Terjadi pergeseran fokus terhadap makna pembangunan industri, dalam arti bagaimana cara tercepat untuk meraup kekayaan. Dan ekonomi korporasi menyadari bahwa mereka bisa memperoleh kekayaan lebih cepat dengan menggunakan laba bisnis mereka untuk pembelian kembali saham dan pembayaran dividen. Karena dengan melakukan hal ini, mengalokasikan sekitar 94% dari laba mereka di S&P 500 untuk pembelian kembali saham dan dividen, mereka menciptakan keuntungan modal yang lebih besar melalui kenaikan harga saham daripada yang pernah bisa mereka hasilkan dengan berinvestasi lebih banyak dan memperoleh laba dari industrialisasi yang sebenarnya. Jadi seluruh motivasi untuk beralih dari fokus klasik pada gagasan tentang ekonomi untuk menciptakan nilai ke arah gagasan neoliberalisme, yang sebenarnya berarti gagasan anti-liberal dan anti-klasik, adalah, ya, mari kita fokus saja pada menghasilkan uang. Seolah-olah semuanya telah diseragamkan dan ada perbedaan antara investasi produktif dan tidak produktif. Tidak ada perbedaan antara meraih kekayaan dengan mengembangkan produk baru dan membangun pabrik untuk memproduksinya, atau dengan mengambil alih pabrik yang sudah ada, memecahnya, dan menaikkan harga saham dengan menghentikan investasi dalam pembentukan modal jangka panjang, serta penelitian dan pengembangan jangka panjang. Capital formation, long-term research and development. Let's just live in the short run and push up. Mari kita hidup untuk jangka pendek saja dan dorong harga saham kita naik sekarang. Lalu kita bisa menggunakan keuntungan yang kita peroleh, keuntungan modal yang kita hasilkan nanti. Jadi jika kita melihat bagaimana kekayaan terakumulasi di Amerika Serikat, bayangkan PDB dan pendapatan dari tenaga kerja, upah, dan keuntungan perusahaan. Di atas itu semua, ada peningkatan yang jauh lebih cepat dalam nilai saham, obligasi, dan properti. Kenaikan harga saham, obligasi, dan proporsional derivatives PDB
Ini merupakan distorsi dari konsep industri. Jadi format atasnya ini sebagai diplomasi in the kingdom ini. Today's economic diplomacy and the world, people, almost all the Orang-orang, hampir semua media populer dan laporan akademis, membandingkan PDB AS dengan PDB Eropa dan PDB Tiongkok, seolah-olah semuanya adalah jenis PDB yang sama. Satu PDB dianggap sama saja dengan PDB lainnya. Perbedaannya adalah Tiongkok merupakan negara yang paling konsisten mengikuti kebijakan klasik kapitalisme industri, yang membuat Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat menjadi kaya. Tiongkok bisa dibilang menemukan kembali roda, dan sebagai negara ekonomi. Mereka menyimpulkan, mari kita rancang ekonomi yang berorientasi pada insinyur. Dan itu karena sebagian besar anggota Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok adalah insinyur. Mereka bukan orang Wall Street, mereka bukan bankir, mereka bukan insinyur keuangan. They're not financial engineers, they're industrial engineers or scientific engineers. Mereka adalah insinyur industri atau insinyur ilmiah, bukan insinyur keuangan. Jadi mereka memiliki PDB yang nyata dan produktif, sedangkan PDB yang dihasilkan oleh Amerika Serikat dan Eropa sebagian besar bersifat antiproduktif. Itu adalah pendapatan rente yang harus dibayar oleh tenaga kerja dan modal. Itulah inti dari ekonomi Ricardian, ekonomi John Stuart Mill, ekonomi sosialis, jilid 2 dan 3 dari Capital yang ditulis Marx, serta ekonomi yang diajarkan di sekolah bisnis Amerika oleh profesor seperti Simon Patten, kemudian diungkap dalam istilah politik oleh Thorstein Veblen di Amerika Serikat. By Thorstein Veblen in the United States. So we're really dealing with two different philosophies. Jadi kita sebenarnya berhadapan dengan dua filosofi yang berbeda tentang apa itu produksi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Apakah yang dimaksud adalah pertumbuhan industri, produksi nyata, yang meningkatkan standar hidup dan produktivitas, ataukah pertumbuhan itu akan terjadi dengan mengorbankan tenaga kerja dan modal, menciptakan kelas rentier di puncak piramida ekonomi, yang semakin banyak menggunakan pendapatan rentiernya untuk memotong pajak bagi dirinya sendiri, dan membeli kendali atas proses kampanye politik, memastikan bahwa kebijakan fiskal membebaskannya dari pajak, mengalihkan beban pajak ke industri, dan membuat sekolah bisnis mengajarkan kurikulum ekonomi neoklasik yang menolak konsep rente ekonomi. That denies the concept of economic rent. So you'll have Milton Friedman saying there is no such Jadi, thing as Milton Friedman akan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. Namun ekonomi rentier sepenuhnya berkaitan dengan makan siang gratis. Mendapatkan hak monopoli adalah makan siang gratis. Menghasilkan pendapatan saat tidur, baik sebagai tuan tanah maupun bankir, juga merupakan makan siang gratis. Itulah yang membuat neoliberalisme begitu merusak bagi ekonomi industri, seperti yang telah diramalkan Ricardo. Ia menulis sebuah bab yang luar biasa, mengatakan bahwa kita akan menuju kehancuran ekonomi jika tidak memegangkan bebas. Jika kita bersikeras agar Inggris sepenuhnya bergantung pada pertanian domestik untuk kebutuhan pangannya. Seiring bertambahnya populasi, Ricardo berpikir bahwa kita harus beralih ke tanah yang semakin kurang subur, produktivitas akan menurun, dan harga pangan akan naik. Productivity would decline and you'd have rising food prices. He said economic rent, land rent specifically. Dia mengatakan bahwa sewa ekonomi, khususnya sewa tanah, akan menyerap seluruh surplus ekonomi di atas standar subsistensi. Pada titik itu, tidak akan ada cara untuk memperoleh keuntungan, karena tidak ada industrialis yang mampu mempekerjakan tenaga kerja yang harus membayar harga makanan setinggi itu. Jika kita membayar harga tinggi tersebut, uangnya akan berpindah ke para tuan tanah dalam bentuk sewa yang lebih tinggi. Dan kemudian kita sama sekali tidak akan bisa bersaing dengan negara lain yang memiliki biaya produksi pangan lebih rendah, atau dengan monopoli, atau dengan sektor keuangan. Monopolies or with the financial sector. So there was a whole perception already in 18. Jadi, sudah ada persepsi pada tahun di 17 dengan tulisan Ricardo tentang sewa ekonomi yang memperkirakan bahwa sewa tanah pertama dan kemudian pada akhir abad ke-19 akan membuat seluruh jajaran ekonom klasik berpendapat bahwa sewa tanah tidak hanya akan menaikkan biaya menjalankan bisnis, upah,
serta industri dan pertanian, tetapi juga bahwa monopoli akan mendorong naiknya biaya hidup dan biaya berbisnis. Keuangan, pembiayaan utang, dan perbankan juga akan meningkatkan biaya. Kita harus bergerak menuju, pada dasarnya semua orang menyebutnya sosialisme pada masa itu. Itu bukan istilah yang buruk. Sekarang kita harus menyadari bahwa jika Adam Smith dan John Stuart Mill menulis pada masa kini, mereka akan disebut Marxis. Dan mengapa mereka disebut Marxis? And why would they be called Marxists? Because they talk about value and price and the Karena meraih dan harga. Dan kontrarevolusi terhadap ekonomi klasik begitu kuat dalam menolak konsep sewa ekonomi sehingga satu-satunya kelompok politik yang terus membicarakan sewa, pendapatan tanpa usaha, dan eksploitasi hanyalah kaum Marxis. Namun apa yang dilakukan Marx sebenarnya hanyalah mengkodifikasi dan menyempurnakan, memperluas konsep sewa tanah dan sewa monopoli dalam jilid 2 dan 3 dari karya, serta dalam jilid 2 dan 3 dari karya yang merupakan sejarah pertama pemikiran ekonomi, Theories of Surplus Value karya Marx, yang baru diterbitkan setelah ia meninggal dan diedit oleh Karl Kautsky. Marx menempatkan dirinya dalam tradisi klasik. Jadi penolakan terhadap ekonomi klasik menjadi penolakan terhadap Marxisme, dan hal itu disebut Marxisme dan disebut sosialisme. Namun para sosialis Ricardian, mereka menyebut diri mereka demikian, bukanlah Marxis, karena Marx belum menulis pada saat itu. Gagasan utama sosialisme adalah bahwa monopoli alami harus tetap berada di domain publik sebagai utilitas publik, seperti listrik, seperti komunikasi, BBC, dan pendidikan seharusnya menjadi utilitas publik. Layanan kesehatan pun bisa menjadi utilitas publik. Itu bukan kebijakan sayap kiri. Itu adalah kebijakan kaum konservatif Inggris yang dipimpin oleh Benjamin Disraeli. Ia berkata, kesehatan, segalanya adalah kesehatan. Semua gagasan ini didasarkan pada pandangan bahwa untuk menghindari sewa monopoli dari sektor-sektor yang secara alami bersifat monopoli, pemerintah harus menyediakan layanan monopoli tersebut. Dan berbeda dengan perusahaan swasta korporat, tujuan investasi pemerintah dalam pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, betul kemerasli mentuh dari kuknaling. Transportation, communication is not to make a profit. It's to minimize the price. Tujuannya adalah untuk meminimalkan harga agar kamu dapat mensubsidi bagian lain dari perekonomian, sehingga sektor-sektor lain tidak perlu membayar pajak atau biaya tambahan, seperti tenaga kerja yang ingin kuliah untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Kamu tidak ingin tenaga kerja terbebani oleh utang konsumsi, utang pendidikan, utang kendaraan, serta harga tinggi untuk komunikasi, transportasi, dan layanan kesehatan yang diprivatisasi, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi, di Amerika Serikat jika kamu melihat PDB dan laporan pendapatan nasional, 18% dari pendapatan nasional AS digunakan untuk asuransi dan perawatan medis. Bagaimana Amerika Serikat bisa berharap untuk mengembalikan industrialisasinya ketika tenaga kerjanya harus menanggung biaya kesehatan yang begitu besar yang tidak perlu dibayar oleh negara lain? Jika seorang industris yang bekerja mengenai seni, teknologi kamat ada sempemperting sportek bertaju prength. Bagaimana Anda akan bersaing dengan ekonomi yang dijalankan secara efisien, yang telah mensosialisasikan biaya-biaya dasar ini dan mensubsidi biaya hidup? Biaya yang sebaliknya harus ditanggung oleh para pengusaha industri di sini dengan membayar upah yang cukup tinggi, agar pekerja mereka mampu membayar layanan kesehatan swasta, pendidikan swasta, dan sebagainya. Kita sedang berhadapan dengan dua filosofi ekonomi yang berbeda. Neoliberalisme adalah kebalikannya dan sebenarnya merupakan revolusi radikal terhadap ekonomi klasik. Itulah salah satu alangkah di universitas-universitas Amerika, sejarah pemikiran ekonomi tidak lagi diataknya inti dalam program doktor untuk PhD ekonomi.
There's not even economic history taught, so that you have Bahkan sejarah ekonomi pun tidak diajarkan, sehingga ada satu generasi mahasiswa ekonomi yang lulus tanpa sedikit pun mengetahui bahwa telah terjadi perdebatan ideologis selama berabad-abad tentang konsep nilai, harga, sewa, apa itu produksi, apa itu keuntungan tanpa usaha, apa itu pendapatan yang diperoleh, apa itu pendapatan yang tidak diperoleh, apa itu tenaga kerja dan investasi produktif versus tenaga kerja dan investasi tidak produktif. Semua konsep inti yang membimbing setiap negara industri sukses dalam masa kebangkitannya telah ditolak. Jadi, tidak mengherankan bahwa Barat justru mengikuti kebijakan yang berlawanan dengan dinamika asli kapitalisme industri, dan bahwa hanya sosialisme Tiongkok dengan karakteristik Tiongkok yang mengikuti pandangan dunia ekonomi industri kapitalis klasik Amerika, Jerman. classical economic industrial capitalism worldview. I'm very glad you mentioned the GDP because this. Saya sangat senang Anda menyebutkan PDB, karena cara PDB menutupi kenaikan sewa dan pendapatan monopoli sering diabaikan. Memang, kita melihat PDB sebagai ukuran yang semakin lama, semakin tidak dapat diandalkan. Namun, ada sesuatu yang menarik, seperti yang Anda katakan, tentang ideologi ekonomi neoliberal baru ini. Artinya, hampir semua orang menyadari bahwa ekonomi neoliberal dan pasar bebas tanpa batas seringkali menghasilkan monopoli dan ketimpangan ekonomi. Ini memberikan perlindungan yang lebih sedikit bagi pekerja. Kita sudah tahu itu. Kita tahu bahwa hal ini dapat memicu masalah sosial. Kita tahu bahwa oligarki yang tercipta karena tidak adanya batasan bagi para pencari rente menyebabkan ketidakstabilan politik. Ketika orang memiliki kepentingan yang lebih kecil terhadap status quo, meningkatkan polarisasi politik, dan bahkan mempersempit ruang bagi demokrasi. Sesiagi, semua hal itu ketahui. Itinerant member dalam pidato ekspresi Sumbawa, yang memberi hal tersebut sering dianggap remeh sebagai, katakanlah, komunisme atau sosialisme. Namun, sebagai bahasa yang digunakan oleh Alexander Hamilton, Henry Clay, atau Friedrich List. Setelah predebasi ini, semua orang semacam memiliki sejak awal tahun 90-an bahwa hal itu akan membawa harmoni dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun, pada saat yang sama, semua orang menyadari bahwa kekuatan pasar yang tidak terkendali akan menciptakan yang kita hadapi saat ini. Itu sungguh luar biasa. Sebagai akademisi, itu step di hampir 20 universitas in Toy Mabur. Itu menjadi nantang break before pers yang besmili. Itu hal yang luar biasa. Let me think you mangu. Astin you. But I did want to ask though, what happens? Wait, before let me say one thing. What you just use the word market. Tunggu, sebelum saya, biarkan saya mengatakan satu hal. Kamu menggunakan kata pasar, seolah-olah pasar itu sesuatu yang universal dan objektif. Setiap pasar dibentuk oleh hukum, oleh sistem regulasi. Kamu bisa memiliki pasar dengan undang-undang anti-monopoli atau antitrust yang mencegah monopoli, atau kamu bisa memiliki pasar tanpa hukum, atau di mana undang-undang antitrust sama sekali tidak ditegakkan. Kamu bisa memiliki pasar yang mempertahankan monopoli alami seperti pendidikan dan layanan kesehatan sebagai utilitas publik, atau pasar yang diprivatisasi. Tidak ada yang namanya pasar itu sendiri. Dan kemudian kata kapitalisme digunakan untuk menggambarkan perekonomian sejak lama. Saya pernah melihat orang menyebut Mesopotamia dan Babilonia pada milenium ketiga sebagai kapitalis, karena orang-orang menghasilkan uang dari modal. Seluruh gagasan perbedaan modal industri dan modal keuangan adalah hal yang berbeda. Saya ingin menekankan satu hal. Misalnya kita melihat suatu perekonomian mulai dari sekarang, dan Anda membandingkan struktur pertumbuhan ekonomi di Eropa, Amerika, atau ekonomi lainnya. PDB diperkirakan hanya akan tumbuh sedikit, mungkin 1% hingga 2% per tahun, tetapi suku bunga jangka panjang kini sekitar 4% per tahun. Nah, Anda bisa membayangkan betapa jauh lebih cepat beban utang keuangan tumbuh dibandingkan ekonomi real. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 1945, bahkan sebenarnya sudah lebih dari 100 tahun. Jadi, akumulasi kekayaan finansial tumbuh lebih cepat daripada nilai biaya semua pabrik, mesin, pertanian, dan perdagangan.
Anda memiliki beban keuangan yang terus meningkat. You have this financial overhead growing, and the financial overhead sector. Sektor beban keuangan mendukung beban di sektor properti. Jika Anda melihat harga tanah, pajak tanah dan penilaian, semuanya meningkat jauh lebih cepat daripada PDB. Seluruh pertumbuhan dalam sewa ekonomi lebih cepat daripada pertumbuhan laba dan upah. Biaya hidup meningkat, sementara upah real di Amerika Serikat menurun. Dan di Jerman sekarang, bahkan PDB menunjukkan penurunan. Namun suku bunga justru naik. Kita melihat polarisasi ekonomi yang membuat perekonomian semakin miskin, karena polarisasi ini tidak mengalihkan pendapatan dan kekayaan ke tangan para produsen, melainkan ke tangan kelas penyewa ekonomi yang hidup dari beban tersebut. Itulah sebabnya konsep yang hilang dalam memahami neoliberalisme adalah ketiadaan konsep sewa ekonomi. Neoliberalism is the absence of the concept of economic rent. Well, I was curious though if Nah, saya penasaran, apakah hal ini sebenarnya bisa diprediksi? Bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Menurut Anda, apa yang akan terjadi di ujung jalan bagi model ekonomi neoliberal ini? Karena, seperti yang Anda katakan, model ini sudah mencapai batasnya. Ini sulit. Amerika Serikat misalnya, tidak bisa bersaing di pasar terbuka atau bebas melawan ekonomi Tiongkok. Dan konsentrasi kekayaan serta perilaku mencari rente di berbagai ekonomi barat telah menjadi begitu ekstrem hingga mencekik kemungkinan pertumbuhan lebih lanjut. Bahkan dalam ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi, kurangnya konsumsi kini menimbulkan masalah. is causing some problems here. But what is it that follows the neoliberal? Tapi apa yang akan muncul setelah model neoliberalisme? Karena seringkali kita mendengar argumen bahwa neoliberalisme misalnya bisa bertransisi menjadi fasisme. Atau ada juga gagasan bahwa, ya, mereka bisa memulai lagi dari awal, tapi itu memerlukan semacam momen revolusioner, bukan dalam arti komunis, tapi semacam keruntuhan untuk mengatur ulang. Karena secara tradisional, ketika ada konsentrasi ke kiri seperti ini, seperti setelah Perang Dunia, itu memiliki efek pengaturan ulang. Jadi gimana menurutmu? Apa yang terjadi setelah ini? How do you see what comes after this? Well, I prefer to use the term Nah, saya lebih suka menggunakan istilah neofeudalisme daripada fasisme, karena fasisme sudah agak kehilangan maknanya. Orang-orang tidak benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pada dasarnya, itu adalah proses finansialisasi yang mengambil alih perekonomian, munculnya kekayaan korporasi besar. Itu adalah perang kelas. Dan saya pikir ketika Anda mengatakan neofeudalisme, Anda benar-benar melihat bagaimana kepentingan perbankan dan pemilik tanah mengendalikan masyarakat. Anda benar menempatkan hal ini dalam konteks internasional. Kebijakan Trump dan kekuatan negara dalam yang berada di belakangnya menyadari bahwa Amerika, selama terus mengikuti ekonomi neoliberal yang terfinansialisasi, yaitu kapitalisme keuangan, bukan kapitalisme industri, akan semakin tertinggal. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, tentang reversal, istes seperti yang Grimway through Trump dalam pivot tether. It's just exactly what Trump has done in the last 6 months. He say, Dia berkata, mari kita eksploitasi negara-negara asing dan membuat mereka menyediakan pendapatan serta kekayaan bagi ekonomi AS yang sudah tidak lagi kita hasilkan di sini. Itulah sebabnya dia meyakinkan von der Leyen dan Uni Eropa untuk menyerah pada tuntutan Trump, agar Eropa membuat konsesi besar kepada Amerika Serikat dan bersedia melakukan bunuh diri ekonomi demi membantunya. Untuk melakukan hal ini, Amerika Serikat harus mengandalkan 75 tahun kendali diplomatik luar negeri melalui National Endowment for Democracy, campur tangan dan intervensi dalam urusan politik Eropa, bahkan sampai membunuh kaum sosialis seperti Aldo Moro dari Italia ketika mereka dianggap mengancam untuk tidak mendukung dominasi AS. not to support U.S. dominance. You have the United States saying, well, Amerika Serikat berkata, baiklah, mari kita beritahu Jepang bahwa mereka harus membayar uang perlindungan sebesar $350 miliar kepada Amerika Serikat agar kami tidak menghancurkan ekonomi mereka dengan tarif. Dan ketika Amerika Serikat melihat bahwa Jepang tidak melawan, mereka beralih ke Korea dan berkata, Korea harus mengeluarkan $350 miliar.
Nah, Presiden dan Menteri Luar Negeri Korea berkata, kami tidak punya 350 miliar dolar. Kami tidak sekaya Jepang. Trump berkata, kalian tetap harus membayar kami, atau kami akan menghancurkan ekonomi kalian dengan memblokir ekspor mobil Hyundai dan merek lainnya. Dan kami akan memblokir ekspor elektronik kalian jika kalian tidak memindahkan produksi ke sini. Inilah kebijakannya. Amerika tidak mampu memaksa negara-negara yang bukan sekutunya untuk melakukan hal ini. Jadi Amerika berkata, lalu, pretty sekutu itu So America has said, well, what are allies for? What's the European community for? What are Japan, Korea, untuk apa komunitas Eropa itu? Untuk apa Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru, kalau bukan untuk melakukan kepada kita apa yang dulu dilakukan Kekaisaran Britania terhadap India dan seluruh koloninya? Mereka harus menyimpan semua tabungan dan surplus ekonomi mereka, bukan lagi di Britania, tetapi sekarang di Amerika Serikat. Akibatnya akan terjadi polarisasi yang semakin besar di luar negeri. Dan pada titik tertentu, tampaknya Eropa akan berkata, apakah kita benar-benar ingin membuat Eropa, industri Jerman, menjadi miskin dengan membayar 4 kali lipat lebih mahal untuk gas alam cair dari AS dibandingkan dengan gas Rusia? Faktanya, kita terpaksa menutup banyak hal. Seperti apa rupa Eropa tanpa industri yang tidak lagi membayar harga tinggi karena bergantung pada Amerika Serikat? The high prices of depending on the United States. It's very much like Ricardo defined Britain. Ini sangat mirip dengan cara Ricardo mendefinisikan masa depan Inggris. Bagaimana jika Inggris harus bergantung pada tuan tanahnya sendiri untuk makanan dengan harga lebih tinggi? Nah, bagaimana jika Eropa harus bergantung pada Amerika untuk energi berharga tinggi dan produk monopoli seperti teknologi informasi, pembuatan kapal, dan sebagainya? Reaksi Jerman yang dipimpin oleh Partai Demokrat Kristen di bawah Merz adalah mungkin Keynesianisme militer akan berhasil, terutama jika kita memangkas pengeluaran untuk pendidikan, program sosial tenaga kerja, mengurangi layanan sosial, memangkas ekonomi sosial, dan menurunkan standar hidup semua orang sebesar 10%, dengan pada dasarnya menjadi ekonomi militer. Mungkin itu akan menciptakan kemakmuran. Namun, mengingat fakta bahwa filosofi moneter Eropa tidak seprogresif Amerika, yang berpendapat kita selalu bisa menciptakan uang untuk dibelanjakan ke dalam perekonomian, Britania tunduk pada, saya tidak akan menyebutnya anggaran berimbang, tetapi hampir berimbang, dengan batasan bahwa utang tidak boleh melebihi 5% dari PDB. Bandingkan hal itu dengan perekonomian Amerika Serikat dan utangnya yang terus meningkat. Eropa sedang memberlakukan kebijakan pengetatan moneter terhadap perekonomiannya sendiri, sama seperti yang telah diberlakukan oleh Dana Moneter Internasional terhadap negara-negara selatan global selama 75 tahun terakhir. Sekali lagi, ini adalah tindakan bunuh diri moneter dan finansial yang mengarah pada bunuh diri ekonomi. Dan sekali lagi, seolah-olah tidak ada ingatan bahwa sebenarnya ada alternatif. Seakan-akan seluruh Eropa telah menjadi pengikut Thatcher dan percaya bahwa tidak ada alternatif lain. Padahal tentu saja ada alternatif. Tiongkok menunjukkan bahwa ada alternatif, atau kebangkitan industri Amerika pada abad ke-19 menunjukkan bahwa ada alternatif, atau kebangkitan industri Jerman menjelang Perang Dunia Man, sejak masa Bismarck menunjukkan bahwa ada alternatif. Namun hal-hal seperti ini tidak lagi diajarkan, seolah semua adalah sosialisme. Seakan-akan Bismarck adalah seorang Marxis, orang Amerika adalah Marxis. Semuanya disebut Marxis, dan itu hampir seperti cara memperlakukan iblis. Religion treats the devil. So it's as if it's somehow unthinkable. Jadi, jika dianggap tidak terpikirkan untuk memiliki alternatif di mana Anda benar-benar berfokus pada reindustrialisasi ekonomi, dengan melakukan apa yang dilakukan oleh ekonomi Asia yang sukses, apa yang dilakukan oleh ekonomi Amerika yang sukses, serta ekonomi Jerman dan Inggris yang sukses, mereka menghindari privatisasi monopoli, mereka menghindari privatisasi sewa tanah. Sebaliknya, Anda memfungsikan sektor-sektor itu secara finansial alih-alih mensosialisasikannya. Jadi, jika Anda menganut filosofi ekonomi dan sosial yang tidak sosial dan tidak sosialis, Anda akan memiliki filosofi yang anti-industri. Dan harus ada pemahaman tentang alternatif ekonomi.
Itulah sebabnya, saya mengambil waktu setengah jam di awal untuk menjelaskan bahwa ada seluruh kumpulan sejarah dan pemikiran ekonomi yang dulunya merupakan pengetahuan umum di setiap buku pelajaran. That used to be common knowledge in everybody's textbook. They all knew what Adam Smith wrote. They knew what John Stuart Mill Mereka semua tahu apa yang ditulis oleh Adam Smith. wrote. Mereka tahu apa yang ditulis oleh John Stuart Mill. Mereka bahkan tahu apa yang ditulis oleh Marx dan para sosialis, serta apa yang ditulis oleh Thorstein Veblen dan para ekonom lainnya yang menggambarkan hukum gerak industrialisasi. Statistical analysis Dan sekarang semua itu disingkirkan, digantikan oleh analisis statistik yang mengklaim bersifat empiris tetapi didasarkan pada kategori ekonomi yang bukan peta. Mereka adalah peta, tetapi uyahnya. Peta ekonomi yang digambar oleh para ekonom dan pemerintah Eropa tentang PDB serta pendapatan dan produk nasional bukanlah wilayah ekonomi yang sesungguhnya. Itulah krisisnya, krisis intelektual dan ideologis yang menjadi akar dari stagnasi dan deindustrialisasi di Eropa dan Amerika Serikat. US stagnation and deindustrialization. Well, Professor Hudson, thank you so much. Baik, Profesor Hudson, terima kasih banyak. Saya cukup terkejut bahwa semua tulisan para kapitalis industri kini hampir sepenuhnya direduksi menjadi slogan ideologis. Saya merasa komentar tentang PDB sangat penting, karena mereka sendiri seolah-olah ikut mempercayainya setiap kali membandingkan berbagai perekonomian. Sebagai contoh, slogan umum di Eropa, karena kita sekarang pada dasarnya sedang berperang dengan Rusia, adalah bahwa PDB Rusia seukuran dengan Spanyol. Namun tampaknya tidak ada yang mengaitkan hal itu dengan pertanyaan, bagaimana kita menjelaskan bahwa mereka dapat memproduksi lebih banyak daripada seluruh NATO dalam produksi industri, bahkan lebih dari itu. Jadi ya, itu poin yang sangat bagus. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya selalu menghargainya. Thank you so much for your time. I always appreciate it. Well, I discuss these concepts in Baik, saya membahas konsep-konsep ini dalam Killing the Host yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman sebagai Der Sektor. Buku-buku tersebut diterbitkan dalam bahasa Jerman dan Inggris, keduanya tersedia. they're available. Dan buku saya yang lain, The Destiny of Civilization, sepenuhnya membahas bagaimana masa yang kita jalani saat ini adalah sebuah era kapitalisme keuangan yang bertentangan dengan kapitalisme industri. Antithetical to industrial capitalism. Yeah, I'll leave that Ya, link in saya the juga akan menaruh tautannya di deskripsi. Killing the Host, How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy. Jadi silakan cek tautannya dan baca, karena tampaknya sangat relevan akhir-akhir ini. Terima kasih sekali lagi. So thanks again. Oh, thanks. Baik, Madison of Tooth and Bent of the Time the Jet Board and Goodbye. Make my points.